Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona waktu seluruh Indonesia. Salam Pancasila, Indonesia hebat, dan kampus merdeka. Baik, kembali lagi ke channel saya, Iqbal TV Virtual. Tabi pun, iya pun, iya, jawab sendiri ya. Jadi kita kali ini akan membahas tentang Pharmaceutical Challenges in Veterinary Product Development. Ya, pada intinya ini masuk dalam bahasan farmasi veteriner, dan kita mengambil sub materi apa sih tantangan-tantangan dalam dunia kefarmasian, terutama dalam formulasi obat-obat yang berkaitan dengan produk veteriner ya, dan pengembangannya. Mengapa ini menjadi penting? Ya, seperti kita tahu pada kuliah atau pemaparan materi sebelumnya, hewan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita. Ya, jadi terkadang orang rela habis-habisan menghabiskan uangnya untuk demi hewan atau binatang kesayangannya. Ya, seperti belahan jiwanya ya, apalagi orang yang nggak punya pasangan, biasanya dia melihara hewan ya, melihara hewan untuk kasih sayang. Ada juga orang yang sudah punya pasangan, punya anak banyak, lalu tetap juga melihara hewan ya. Inilah bukti cinta kasih manusia kepada makhluk lainnya ya. Nah, dalam hal ini tantangan manusia adalah supaya mempertahankan hewan-hewan ya tetap bisa hidup ya, karena manusia tugasnya melihara keseimbangan di dunia ini. Dan uniknya ya, produk-produk farmasi dalam hal veteriner ini terus mengalami perkembangan, tapi juga mengalami tantangan. Ya, misalnya saja ya, kucing kita cekokin tablet besar kan agak susah seperti itu ya. Nah, disinilah sehingga yang menjadi learning objektif kita adalah kita memahami tentang apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dan mungkin cara mengatasinya atau solusinya dalam mengembangkan produk veterinary. Oke, tanpa panjang lebar lagi, tadi sudah mungkin sedikit introductions meskipun dalam suatu mukadimah ya. Peran penting drug delivery technology atau teknologi obat lah, teknologi sistem penghantaran obat ini menjadi sangat penting. Jika digambarkan dalam paparan gambar ini ya, ada seolah-olah kapsul yang punya chip kayak gitulah. Jadi ini seperti bayangan dalam kapsul Doraemon untuk kok bisa mengenyangkan, kan enak juga gitu ya. Enak sekali kalau kapsul sekali minum bisa kenyang makan seminggu kayak gitu. Atau obat cuman sekali minum bisa untuk sebulan kayak gitu ya. Jadi vitamin misalnya, jadi nggak perlu repot-repot minum obat. Apalagi ini perlakuan pada hewan, sehingga membutuhkan kesabaran tertentu terkadang ya. Hewan kan ada yang mudah penanganannya, ada yang sukar penanganannya. Kalau hewan-hewan yang menjadi peliharaan tentu lebih mudah diajak komunikasi. Tapi ada juga ketika diberikan obat misalnya oleh orang lain, peliharaan kita itu agak susah, dia menganggap orang yang memberi obat ke dia adalah musuhnya seperti itu. Sehingga di sini peran penting teknologi dalam penghantaran obat menjadi titik poin dalam pengembangan farmasi veteriner. Supaya apa? Ada beberapa poin, yaitu satu, meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan. Kepatuhan dan kenyamanan dari si pasien ya. Pasiennya siapa? Hewan ya. Terus kliennya adalah orang pemilik dari hewan itu. Kalau hewan yang sudah susah minum ya susah juga ya. Jadi dalam hal memberikan obat juga susah si pemiliknya. Sehingga peran teknologi penghantaran obat ini adalah dalam meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan. Kemudian dengan adanya pengembangan sistem teknologi itu dapat memperbaiki, meningkatkan profil farmakokinetik dari obat yang biasanya
absorpsinya tidak baik menjadi lebih baik, distribusinya tidak merata menjadi merata. Kemudian misalnya obat yang ternyata metabolismenya kurang sempurna menjadi lebih sempurna, dan obat yang lebih tertahan ekskresinya menjadi lebih mudah diekskresikan ya, sehingga seimbang antara absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat yang dialami di dalam tubuh hewannya. Kemudian juga manfaatnya adalah untuk memperpanjang dari waktu paten dari molekul-molekul yang dipunyai oleh penemu-penemu tertentu, sehingga dengan adanya penemuan-penemuan baru tentunya waktu paten obat itu menjadi lebih banyak, sehingga keuntungan finansial yang didapat dari sang penemu menjadi lebih banyak. Ini sangat menguntungkan. Kemudian terjadinya diferensiasi dari produknya. Diferensiasi produk ini menciptakan pangsa pasar yang lebih luas ya. Misalnya nanti ada pengembangan obat flu hewan, obat apalagi diare hewan, banyak. Jadi akan mengembangkan produk-produk diferensiasinya. Kemudian tentunya adalah untuk menjamin bahwa si hewan ini mendapatkan pengobatan yang aman. Nah, aman dan tepat pada target terapinya. Itu tujuan dari drug development teknologi yang manusia kembangkan ya. Jadi kita yang berbuat untuk hewan, tapi hewan ternyata yang menjaga kita juga ya. Ya, seperti itu. Lalu yang dihadapi hubungan di dalam kehidupan ini ada dunia manusia dan dunia hewan ya. Tentunya manusia dan hewan mirip nggak? Ya, manusia dan hewan. Contohnya manusia dan kera, seolah-olah ada teori evolusi ya, mirip ya. Tapi itu teori akhir-akhir ini dibantah. Begitu juga dalam dunia industri ya, industri farmasi, industri kesehatan ya. Jadi mempunyai kemiripan, similarities ya, between the human health and animal health industry. Kenapa? Satu, ada poin-poinnya tuh. Dia berbasis research juga. Ya, berbasis research. Kemudian mempunyai efek dampak global juga. Kemudian pengaturannya ketat, highly regulated, dan juga tentunya mempunyai sisi kompetitif bisnisnya. Sehingga mau nggak mau ya kita butuh juga untuk mengembangkannya ya. Baik itu nanti kita sebagai farmasis industri, farmasis bisnis, atau farmasi komunitas, tentunya hal-hal inilah yang menjadi pokok dalam perhatian kita, bahwa dunia hewan dan dunia manusia itu punya similarities, terutama dalam pengembangan industri farmasinya. Tapi ada juga tuh perbedaannya tuh. There are also notable differences ya. Apa aja? Yaitu adanya kalau di hewan itu cost sensitivity cenderung lebih mahal biasanya ya. Saya termasuk pemelihara hewan ya. Pemelihara hewan. Jadi obat-obat hewan itu ya memang sih ada yang murah, ada yang mahal, masih bervariasi. Cuman lebih dalam keperawatan spesifiknya. Misalnya saja untuk perawatan kutu atau parasit itu sangat mahal sekali dengan volume dan dosis yang dosisnya tinggi tapi volume kecil, mahal sekali. Misalnya cuma hanya 2,5 mili, obat-obatan mencapai hampir 150.000. Wow, luar biasa, hampir lebih mahal dari obat manusia ya. Kemudian ada suatu sensitivitas dalam cuaca, itu juga yang menjadi perbedaan. Hewan ada yang kebal terhadap perubahan cuaca ya, lebih dari manusia. Itu mempunyai karakter spesifik sendiri. Kemudian hewan atau binatang itu mempunyai multiple spesies ya, banyak sekali. Ini kan susah. Jadi menjadi dokter hewan tuh jauh lebih susah sebenarnya ya daripada menjadi dokter manusia. Begitu juga untuk memahami apoteker hewan itu lebih susah daripada apoteker manusia. Kenapa? Karena hewan terdiri multiple spesies. Apa dampaknya? Wow, pengembangan obat menjadi lebih susah. Manusia kan spesiesnya manusia satu ya, Homo sapiens. Dengan perbedaan sedikit bobot, gen sedikit ya. Kalau hewan kan banyak sekali. Jadi untuk menjadi dokter spesialis hewan, wah, ada dokter spesialis cacing, nah itu kan banyak sekali ya.
Nah, ini yang menjadi tantangan perbedaan. Kemudian dengan adanya multiple spesies itu akan menyebabkan juga banyak variasi dalam bobot dari hewan itu. Kemudian yang menjadi perbedaan lagi seperti yang dibahas di dalam introduction tadi adalah kepatuhan, kenyamanan dalam minum obat. Hewan nggak mudah untuk disuruh ayo minum obat kayak gitu ya. Yang penting nyaman, gimana ya nggak mau. Hewan maunya makan aja. Jadi bagaimana sih mengasih obat secara nyaman? Hewan tidak menolak, tidak berontak ya. Kucing, anjing, apalagi hewan piaraan ya, monyet kayak gitu. Hamster, ada yang melihara kuda, wah macam-macam. Sehingga obat itu dapat bekerja pada tempatnya dan tentunya memperhatikan aspek keamanan dari obat. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau kita melihat bagaimana di situ ada sepasang kekasih yang sangat mencintai hewannya. Sehingga dalam pengembangan produk-produk kesehatan manusia itu sangat memperhatikan apa? Memperhatikan uji-uji ya, baik uji preklinik maupun klinik. Nah, ini jadi perbedaan juga. Cinta kasih itu dikembangkan ya, tadi ya, dikembangkan. Tapi sayangnya kita terkadang mengorbankan hewan untuk uji ya, karena kita pemimpinnya gitu ya, pemimpin di muka bumi ini. Kita mengorbankan tikus, mencit, atau terkadang untuk kera untuk uji obat sampai uji ini ya pada prekliniknya ya, karena supaya mempunyai similarity yang tinggi. Kita terkadang mengorbankan hewan. In contrast ya, dalam pengembangan produk veterinary itu sebisa mungkin tidak ada dihindari fase preklinik sama fase 1 uji klinik evaluations. Itu jadi hewan nggak bisa menguji kita kayak gitu. Jadi diusahakan secepat mungkin ujinya, jangan sampai ke tahap yang lebih tinggi, tapi sudah efektif menjadi rapid safety seperti itu ya, dan tepat pada target spesiesnya. Sehingga pengembangan obat hewan ini sebenarnya harusnya lebih cepat karena waktu dalam pengembangan obatnya adalah lebih pendek ya, tidak mengalami fase 1, 2 atau 3 seperti pada penemuan obat manusia. Nah, terkadang dalam pengembangan itu juga kita mengembangkan dari turunan dari manusia ke hewan seperti itu. Jadi cuma penurunan dosis ya. Dan kita mengasumsikan berat badan yang sama karena kita melihat dalam pengembangan obat manusia, uji hewan udah dilakukan kayak gitu. Veterinary formulations itu lebih kompleks, lebih diverse lagi, lebih luar biasa, sehingga diperlukan pengembangan dosage form yang tepat. Dosage form yang tepat memperhatikan dari aspek dari kenyamanan tadi, kepatuhan dari hewan. Kalau bisa dari aspek juga season long protection yang lama, kalau bisa yang lama, tidak cuma sesekali, akan menyebabkan multiple dose yang menyebabkan kepatuhan yang susah kayak gitu. Kemudian juga kita harus diperhatikan dosage form yang mematuhi aspek human safety. Kalau kita kasih obat ke anjing, ke hewan kita yang dicakar, digigit, nah itu kan repot. Jadi pengembangan obat hewan harus juga diperhatikan aplikasinya gimana. Seperti dalam meminum kapsul atau tablet itu udah ada suntikan untuk pendorong tablet atau kapsul ke dalam hewan ya. Misalnya dalam hal ini kucing atau anjing. Itu udah ada, monyet juga gitu kan. Kalau mungkin monyet seperti di gambar itu bisa diajak ngomong gitu ya. Tapi kalau bukan pemiliknya nanti dihajar. Nah itu ya. Jadi itu perlunya suatu pengembangan penghantaran obat, juga aplikator dalam untuk memasukkan obat itu, baik itu tablet, injeksi. Ya, kalau bisa memang diharapkan di hewan ini dihindari injeksi. Cuman untuk efek cepat tentunya masih dibutuhkan ya injeksi ya, untuk vaksin dan sebagainya ya. Sehingga pengembangan produk hewan ini harus memperhatikan hubungan antara pet owner bonding, pet compliance, dan dosing flexibility. Nah itu ya. Dalam dunia farmasi veteriner itu luar biasa ya. Ini didapatkan di dalam suatu penelitian ya, jadi worldwide ya, seluruh dunia ya. Jadi pangsa pasarnya obat hewan itu worldwide animal health market, jadi tidak di dunia ini, ternyata di negara-negara maju itu pangsa pasarnya justru lebih tinggi ya, seperti di North America.
daerah kawasannya di situ ya. Kemudian di daerah West Europe, Eropa Barat 29%, 32%, pangsa pasarnya tinggi. Tapi East Europe rendah nih. Nah, ini diperhatikan kebudayaannya kenapa? Artinya mereka di sana pecinta-pecinta hewan, sehingga para pebisnis nih dalam industri farmasi, apoteker bisnis mencari celah pangsa pasar. Wow, tinggi sekali ya. Dengan memperhatikan hewan saja pendapatan bisa menjadi tinggi karena pangsa pasarnya besar. Tapi juga jangan perhatikan uang doang ya. Dia untung besar, tapi juga memelihara keseimbangan muka bumi ini dengan menjaga hewannya. Itu luar biasa. Di Indonesia mungkin masih rendah ya kalau secara keseluruhan, tapi sudah ada mulai pangsa pasar di kota-kota besar. Contohnya di Lampung sendiri saja ya, di sini kita itu sudah banyak sekali pet shop yang beredar. Pet shop yang ada yang berdiri di kota Bandar Lampung, bahkan di kabupatennya. Artinya sekarang apalagi zaman pandemi Covid itu pangsa pasar dalam produk hewan semakin tinggi karena orang cenderung di rumah melihara hewan, cenderung dekat dengan hewan. Ya, jadi Covid mendekatkan kita kepada makhluk lain. Kemudian pangsa penjualan juga berdasarkan terapeutik segmennya ternyata memang banyak penggunaan terapeutiknya berdasarkan farmakologi anti-infeksi misalnya. Kemudian parasit ini banyak yang dialami oleh hewan ya. Rata-rata sakitnya kan infeksius, kena parasit atau efek-efek biologikal yang lain ya. Itu pangsa pasarnya besar. Kemudian juga dalam hubungannya dengan zat-zat aditif dalam makanannya. Sehingga pangsa pasar obat dan non obat dalam dunia farmasi hewan sangat tinggi. Dan ini menjadi perhatian. Ini lagi ini. Di market share ya. Jadi market share ada beberapa jenis hewan ya. Ada unggas di situ 14,2% market share-nya. Kemudian ada domba 6,5%. Yang paling banyak cattle, hewan-hewan ternak seperti sapi ya, kerbau kayak gitu 30%. Pigs juga banyak ya, babi ya sini. Kemudian hewan-hewan peliharaan 29,3%. Intinya sangat tinggi pangsa pasarnya dengan proporsi masing-masing ya. Nah, ini sehingga menjadi perhatian bagi kita atau bagi pemerintah juga ya untuk mengembangkan, kalau Indonesia untuk mengembangkan bagaimana produk-produk hewan dari Indonesia. Sudah mulai beredar ya juga produk-produk hewan. Misalnya di dalam produk kucing, dia ada K-Choice produksi Indonesia misalnya kan. Seperti itu. Dari luar juga sudah masuk misalnya Royal Canin, ada baru lagi dari Jerman Merah, kayak gitu ya. Ada banyak merek makanan ataupun juga obat, apalagi dalam hal ini obat. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Dan uniknya, jadi pertumbuhan dari tahun ke tahun ya untuk macam-macam hewan ternak atau hewan di gambar samping ini adalah di figur 3 ya. Jadi pertumbuhan dari 93 tahun sampai tahun 99 itu sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu. Ya, ini mungkin datanya nggak diimbangi dengan penjualan sales di tahun 2000 setelahnya ya. Mungkin akan lebih melonjak lagi. Kalau di situ melonjaknya di hewan-hewan peliharaan babi ya, di situ ya penjualan dari sales produk-produk hewan ini. Nah, ini tentunya mungkin ada peternakan babi ya yang membutuhkan obat-obat. Nah, bagaimana sih recent veterinary companion animal products? Jadi sekarang dikembangkan produk-produk hewan dalam dunia teknologi farmasi perhewanan. Ini kemasan-kemasan dosage forms yang lebih canggih lagi. Ya, contoh di gambar itu ada Revolution ya. Revolution itu suatu obat parasit ya untuk membunuh biasanya kutu. Nah, ini kutu ini kalau udah menyerang hewan ya habis lah. Habis kenapa? Karena dia makan darah ya. Makan darah sehingga hewannya tidak nafsu makan. Itu baik itu anjing, kucing. Nah, dengan teknologi ini misalnya di situ ada Revolution, ada Revolution Plus. Dia hanya dengan 6 dosis kecil saja dan dia obat ini hanya di spot on pada daerah tengkuk leher dari hewannya, kucing atau anjing. Lalu dia akan mudah diabsorpsi melalui stratum corneum dan berefek sistemik. Nah, ini supaya tidak susah ya
karena terkadang harus disuntik ya, atau minum obat tablet seperti itu. Ini ada berbagai sediaan dari farmasi-farmasi terkenal, baik dari antiparasitnya, ada obat lambungnya ya, ada contoh Enacard, ada obat jantungnya untuk anjing, ada Gastrogard ya. Nah ini juga untuk kuda, biasanya dia mengalami masalah lambung. Kemudian di situ disebut ada Revolution ya, antiparasit. Ini spot on, baik itu dalam dogs maupun cat ya. Kemudian ada pengurang nyeri, Rimadyl, ada macam-macam situ antiparasit lain yang bisa kita lihat. Tapi pada umumnya ada obat-obatan hewan adalah berupa tablet, oral suspensi, injeksi, spray ya, untuk memudahkan juga. Karena biasanya agak susah ketika dia jamuran. Jamuran disemprot kan lebih mudah ya daripada dioles salep jamur kayak gitu. Nah, itulah pengembangan-pengembangannya. Bisa kita lihat di dunia persekitaran pet shop kita. Ya. Jadi veterinary drug delivery challenges and special considerations-nya itu apa? Challenges-nya tadi tantangannya sudah. Pertimbangannya dengan berbagai macam diversity dari spesies, range in body size, regional differences, metabolismenya banyak, variasi dari seasons, variasi dari tahapan penyakitnya, kemudian variasi dari drug delivery strategisnya, sehingga membutuhkan apa tadi, yaitu design and performance dari dosage form veterinary yang khusus ya. Kenapa? Variasi dari body weight itu bisa menyebabkan apa? Underdosing atau overdosing. Iya. Jadi masalah untuk dalam menentukan efikasi dan safety ya. Kalau body hewannya kebesaran bisa jadi underdosing, misalnya salah mengkonvert dosisnya. Kalau body hewannya kekecilan bisa jadi overdosing ya. Disitulah susahnya ya. Nah ini ada suatu data tes tengah obat ya. Tes tengah dari berbagai macam obat. Ada ruminan, horse, dog, cat, human. Nah, ini dari hewan yang tingkat tinggi bahasanya metabolismenya dibandingkan dengan pada manusia. Ternyata tes tengah dari pentobarbital contohnya lebih cepat dibandingkan pada ruminan dibandingkan pada manusia. Kemudian ruminan dibandingkan pada cat, ruminan dibandingkan dog, ruminan dibandingkan horse. Nah ini sehingga harus diperhatikan ketika dia tes tengahnya lebih cepat atau lebih lama, ini akan menjadi penentu apakah obat itu akan diminum rentang waktunya, apakah 1 kali sehari, 2 kali sehari. Kalau tes tengahnya makin cepat seperti ini, harus berapa kali dia minumnya, atau harus berapa kali dia diinjeksinya, seperti itu ya. Karena mempertahankan waktu efikasi obat di dalam tubuh. Sehingga contohnya saja phenylbutazone itu tes tengahnya sangat lama sekali. Sangat lama, antara menguntungkan atau tidak menguntungkan. Seperti itu ya. Lebih lama berarti ya cukup 1 kali kayak gitu. Tapi harus memperhatikan juga dari tes tengah itu kalau dia terlalu lama dia akan juga menyebabkan efek toksik yang ini. Sehingga diperlukan teknologi yang tepat pada sasarannya. Itu dari pengaruh tes tengah. Tes tengahnya akan sangat bervariasi sekali untuk tiap obat, tiap hewan. Nah ini ya, tiap obat, tiap hewan beda-beda nih. Dari anjing, kucing. Nah, kalau manusia kan hampir sama, semuanya bisa diperlakukan. Kalau hewan beda, sehingga mempengaruhi aplikasinya berapa kali sehari ya. Seperti itu. Sediaan dosis form apa yang tepat diberikan. Dari body weight saja contohnya seperti ini. Cat, dog, horse, cattle, dairy cow, sheep. Dairy cow ini sapi-sapi hewan peliharaan spesial. Range bodinya sangat tinggi. Perbedaannya sangat signifikan. Cat cuma 1-4 kilo, dog 3-4 kilo. Nah, kalau kita menemukan obat untuk cat berarti konversinya ke sapi tinggi ya. Untuk ke domba tinggi, beda kayak gitu. Sehingga bisa ini memungkinkan terjadinya underdose seperti itu kurang. Ya. Uniknya lagi dari data bioavailability atau bioavailabilitas dari amoxicillin dari berbagai macam hewan, macam-macam lagi, macam-macam. Jadi ini sangat idiosinkrasis gitu ya. Aneh bahasanya, aneh. Metabolisme di dalam kucing ternyata
kucing ini mempunyai bioavailability ketika dimasukkan amoxicillin tinggi, lebih tinggi kayak gitu ya, sehingga lebih efektif ya. Lebih efektif, tapi bisa juga menjadi toksik kalau kelamaan terlalu lama diekskresikannya. Seperti itu. Inilah yang mempengaruhi kenapa tantangan dalam pengembangan obat hewan itu lebih susah. Kenapa nggak terlalu efektif kayak gitu? Ya ini pengaruhnya. Sehingga pemanfaatan dari turunan dari obat-obat manusia itu mempunyai memiliki titik kesempatan maupun tantangan. Jadi tantangan-tantangan tadi supaya tidak terjadi multiple dose yang terlalu banyak ya. Kemudian apakah terjadi underdose atau overdose ya. Sehingga cenderung kita akan menurunkan dosis dari yang udah ada aja dari obat-obat manusia untuk lebih mudahnya, dengan menganggap ada kemiripan meskipun tadi nyatanya berbeda ya. Karena dengan menurunkan dari obat manusia, misalnya dari kita, misalnya amoxicillin 500 mg untuk orang dewasa 3 kali sehari. Untuk kucing, untuk hamster misalnya diturunkan dosisnya, kan idealnya pakai sediaan aja dari farmasi veterinernya, dikecilin ya. Tapi akan sangat susah buatnya ya, akan sangat susah lagi nanti kalau dikecilin ya. Jadi begitu. Jadi membutuhkan teknologi dan uang yang lebih banyak. Ini dengan adanya contoh ketika obat itu dia hanya di lower drug loading pada hewan, sedangkan pada manusia dibandingkan ini ya, ternyata total pengotornya impurities itu ketika di lower dose pada hewan tadi itu sebagai turunan, misalnya kita cuma dilakukan pengenceran, impurities pada hewan itu cenderung malah lebih tinggi. Jadi ini diduga karena efek dari bahan tambahan. Semakin karena dikecilkan dosisnya pada hewan, bahan tambahan atau bahan-bahan lain malah berinteraksi sehingga menyebabkan tingkat kemurnian dari bahan aktifnya menjadi lebih rendah. Itu ya pada animal health. Jadi selama 3 minggu, 6 minggu, dan 12 minggu impuritiesnya menjadi lebih tinggi dibandingkan pada manusia. Nah, sehingga para peneliti obat menjadi bingung lagi gitu ya. Misalnya ada percobaan nih, ada obat-obat blend drug yang hambar, ini tingkat penerimaannya terhadap anjing misalnya. Ada obat-obat yang pahit, bitter drug, kemudian ada obat-obat yang cenderung bau, odorous drug ya. Tingkat penerimaan pada anjing ya untuk tablet misalnya, ini tanpa penambah rasa, yaitu 60% pada obat yang hambar, kemudian 40% pada obat yang pahit. Pada obat yang agak bau 20%. Ketika ditambah flavor tablet, dia menjadi tingkat penerimaannya menjadi lebih tinggi. Ya, pada obat yang hambar menjadi 100%. Ternyata rasa sangat mempengaruhi. Seperti itu. Pada obat yang pahit sangat menjadi 90-100%. Pada obat yang odorous ditambah rasa yang enak menjadi 55%. Jadi sehingga penambah rasa itu menjadi sangat penting dalam penentuan acceptance-nya. Ini dalam hal obat tablet ya, dalam hal obat tablet. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian diteliti juga. Jadi obat antibiotik chloramphenicol itu ya, antara dipengaruhi ini enggak antara kondisi puasa sama enggak puasa dikasih makan kayak gitu. Ternyata dalam formulasi tablet ya, dalam formulasi tablet baik antara makan sama puasa nggak puasa itu nggak terlalu berpengaruh. Itu dilihat dari nilai AUC-nya yang tidak berbeda signifikan. Sedangkan pada sediaan suspensinya sangat berpengaruh. Ternyata chloramphenicol palmitat pada kucing ya diberikan dengan dua kondisi, fasting maupun fat ad libitum. Sediaan formulasi sediaan suspensi itu akan lebih tinggi pada saat diberikan dengan makanan. Sehingga ini untuk obat-obat tertentu tuh bagusnya hewan ini diberikan obat habis makan kayak gitu ya, nggak dipuasakan dulu atau dikosongkan dulu lambungnya. Ini dipengaruhi juga ya oleh dari makan nggak makan. Tapi nggak semuanya, ternyata tergantung dari sediaan dosage formnya, apakah tablet, suspensi atau spot on. Kalau spot on dia langsung, dia tidak dipengaruhi ya. Tapi juga belum diteliti lebih dalam juga pengaruh nggak nanti makanannya kayak gitu. Injeksi bisa langsung seperti itu. Nah, dengan demikian faktornya bertambah lagi, faktor dalam pemberian obat ya.
Jadi apa yang menjadi value optimization melalui sistem drug delivery? Ya tentunya harus memperhatikan tadi itu stabilitas, sehingga stabilitas obat, jangan impurities-nya menjadi lebih tinggi ya ketika dosisnya diturunkan. Supaya juga bagaimana tidak terlalu dipengaruhi makanan, sehingga mempunyai a higher level of efficacy tanpa dipengaruhi ini makanan ya. Kemudian mempunyai tentunya diharapkan nanti a long durations of actions ya. Kepatuhan dan kenyamanan dan kemudahan dalam kita sebagai pemelihara hewan ataupun pihak lain dalam mengaplikasikannya, karena akan memperbaiki kepatuhan dan kenyamanannya. Ya, seperti itu ya. Jadi produk-produk diferensiasi yang diharapkan adalah banyak teknologi yang seperti itu dan sudah berkembang saat ini, yang nanti juga bisa terus dikembangkan ya. Dari obatan semprot, obat-obatan spot on ya. Di sini ada obat yang pour on ya. Misalnya untuk obat parasit. Di sini juga ada juga contohnya Merial's Eprinomectin. Nah, ini di pour on tuh diletakkan juga sama ya, diletakkan di bagian daerah tengkuknya misalnya, seperti itu kan lebih mudah. Tapi dia dalam volume yang lebih besar kalau obat yang ini. Berbeda dengan Revolution tadi di sini ya. Cuma diletakkan tuh di bagian tengkuknya tapi dengan dosis yang kecil, volume yang kecil. Nah, itulah perbedaan antara the difference between pour on and spot on formulations ya, terutama di konsentrasinya dan volumenya. Ada beberapa contoh obat-obat yang ini ya, spot on ini sudah ada dari Pfizer, perusahaan ternama, ada Revolution tadi, ada Bayer Advantage juga udah ada. Ada banyak sekali. Oleh karena cintai hewan supaya memahami lebih dari dugaan kita ya, bisa mengembangkan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengembangan obat juga yang sustain release juga, injectable diperlukan. Kemudian sediaan dosage form yang cocok secara oral maupun peralatannya bagaimana untuk diaplikasikan. Nah, contoh ada long acting injectable nih ya, obatnya Nuflor 300 dari PT Sharing, Advocin 18% Pfizer. Nah, ini ada contoh-contohnya, bisa dicari, kita belajar. Kemudian juga ada contoh palatable tablet versionsnya juga yang sudah dikembangkan supaya memudahkan tuh dalam pengkonsumsiannya. Seperti ada program dari Novartis dan Frontline dari Merial. Ya, inilah pengembangan dari produk obat. Sehingga tidak bertemunya drug delivery system pada animal health kemudian akan menjadi trending dalam masa depan untuk dikembangkan lebih canggih lagi. Kita perlu bantuan imajinasi dan seperti film-film Doraemon ya, sehingga terjadi beneran ya, seperti sekarang sudah terjadi. Obat parasit cukup ditempelkan saja di tengkuk misalnya ya. Kemudian udah ada obat semprot, nanti obat apa lagi yang akan lebih mudah teknologinya ya, terutama sustain release ini belum banyak dikembangkan. Atau nanti ada effervescent untuk hewan blubub ya. Nah, jadi perlu dikembangkan 3 titik poinnya. Jadi kenyamanan dari si pasiennya, kemudian perlu adanya long acting implants dan injection, kemudian ada tentunya peralatan dosing yang lebih mudah, kalau perlu sih needle free injector. Itu yang diharapkan dari pengembangan produk veteriner. Oke, demikian pemaparan tentang tantangan dalam dunia pengembangan obat hewan ya, farmasi veteriner. Mudah-mudahan kita selalu mencintai hewan kita ya, piaraan kita dan hewan di seluruh dunia. Kecuali hewan buas ya, itu harus dijaga di kebun binatang, seperti itu ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.